kembali lagi bersama YouTube Juliana Diana. Oh iya, Ibu Juli ingatkan kembali, jangan lupa klik subscribe, like, dan share ya YouTube Ibu Guru ini. Dan yang paling penting, kamu harus klik tanda loncengnya supaya kamu dapat notifikasi setiap uploadan YouTube Ibu Guru yang terbaru. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bentuk kerjasama ASEAN, yaitu pada poin kerjasama di bidang ekonomi. Nah, bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Nah, bicara tentang ekonomi pasti tidak jauh-jauh dari uangnya kan ya. Sekarang, aku mau tanya nih, sudah tahu belum mata uang negara-negara ASEAN itu apa saja? Nah, ayo sekarang kita bahas ya. Mata uang negara-negara ASEAN. Yang pertama, Indonesia ada rupiah, Vietnam ada dong, Laos ada kip, kemudian Singapura ada dolar Singapura, Thailand ada baht Thai, kemudian ada Filipina peso, Brunei Darussalam yaitu Brunei dolar, kemudian ada Malaysia ringgit, dan Myanmar kyat, dan yang terakhir adalah Kamboja riel. Nah, itu dia mata uang negara-negara ASEAN ya. Nah, kita kembali ke fokus pembahasan kita hari ini, yaitu bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Nah, yang pertama yaitu pembukaan pusat promosi ASEAN. Nah, promosi yang dilakukan oleh ASEAN meliputi sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. Jadi, pembukaan pusat promosi ASEAN dilakukan di negara Jepang yang merupakan negara yang mempunyai perkembangan cepat dalam berbagai sektor. Pembukaan pusat promosi di Jepang mempunyai tujuan untuk melakukan peningkatan kegiatan ekspor dari negara-negara ASEAN ke Jepang nih, dan juga meningkatkan jumlah investor Jepang bagi negara-negara ASEAN. Yang kedua yaitu penyediaan cadangan makanan. Nah, bentuk kerjasama dalam penyediaan cadangan makanan tidak hanya dilakukan untuk kerjasama yang saling menguntungkan, tapi juga dalam keadaan yang darurat. Misalnya, ketika salah satu negara ASEAN mengalami krisis pangan karena bencana, negara lain siap menyuplai cadangan pangan untuk negara tersebut. Jadi asasnya asas gotong royong dan tolong menolong nih. Kemudian kerjasama yang berikutnya yaitu penyelenggaraan proyek industri. Nah, di sini ada beberapa bentuk proyek industri ASEAN nih. Yang pertama yaitu pabrik pupuk di Aceh, Indonesia, namanya ASEAN Aceh Fertilizer Project. Kemudian ada pabrik pupuk di Malaysia, ada pabrik tembaga di Filipina, terus Singapura yang memproduksi vaksin. Kemudian ada juga Abu Soda di Thailand. Nah, ini adalah contoh-contoh penyelenggaraan proyek industri. Jadi beberapa proyek-proyek industri ASEAN ya. Wow, banyak juga ternyata ya proyek industri ASEAN itu. Nah, yang berikutnya yaitu kawasan perdagangan bebas. Kawasan perdagangan bebas ASEAN atau AFTA, ASEAN Free Trade Area, merupakan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. AFTA bertujuan memajukan sektor produksi lokal yang ada di seluruh negara ASEAN. Jadi cinta-cinta produk-produk negara-negara ASEAN ya, cinta dalam negeri. Kemudian ada Koperasi ASEAN. Koperasi ASEAN atau ASEAN Cooperative Organization atau ACO merupakan salah satu bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi. Dalam tujuannya, Koperasi ASEAN mempunyai keinginan untuk mengokohkan organisasinya sebagai sebuah gerakan koperasi yang menopang perekonomian di Asia Tenggara. Wow! Jadi, bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi itu ada yang pertama, pembukaan pusat promosi ASEAN, kemudian penyediaan cadangan pangan, kemudian penyelenggaraan proyek industri, kemudian ada kawasan perdagangan bebas dan koperasi ASEAN. Nah, ini bentuk-bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi itu ya. Nah, sekian pelajaran kita hari ini. Terima kasih ya teman-teman semuanya.